Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Zulaika dengan NPM 240826019. Di sini saya mengambil materi tentang blok hematologi dan imunologi. Baik, di sini saya mengambil materi tentang anemia defisiensi besi, di mana pendahuluannya anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling sering dijumpai di seluruh dunia. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan besi tubuh dengan asupan atau ketersediaan besi, sehingga mengakibatkan penurunan sintesis hemoglobin. Anemia defisiensi besi menjadi masalah kesehatan penting, terutama pada anak-anak, remaja, dan perempuan usia produktif. Di mana definisi anemia defisiensi besi adalah keadaan anemia yang disebabkan oleh kekurangan besi, ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit, serta disertai gambar eritrosit mikrositik dan hipokromik. Di mana juga terdapat metabolisme besi, yang dimana besi merupakan unsur esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, mioglobin, dan berbagai enzim. Juga terdapat absorpsi besi, di mana terjadi terutama di duodenum dan jejunum proksimal. Besi heme diserap lebih baik dibandingkan besi non-heme. Absorpsi dipengaruhi oleh asam lambung dan vitamin C. Juga terdapat transport dan penyimpanan. Besi diangkut dalam darah, terikat transferin, disimpan sebagai ferritin dan hemosiderin di hati, limpa, dan sumsum tulang. Selanjutnya juga terdapat regulasi besi, di mana diatur oleh hormon hepsidin, dan hormon hepsidin menghambat pelepasan besi dari eritrosit dan makrofag. Selanjutnya juga terdapat etiologi, di mana penyebab anemia defisiensi besi yang meliputi: yang pertama ada asupan besi yang tidak adekuat, yang kedua gangguan absorpsi atau penyakit keliak dan gastrektomi, yang ketiga kehilangan darah kronik atau perdarahan gastrointestinal, menstruasi berlebihan, yang terakhir ada kebutuhan besi meningkat atau kehamilan dan pertumbuhan. Untuk patofisiologinya, yaitu kekurangan besi menyebabkan gangguan pembentukan hemoglobin, sehingga eritrosit yang dihasilkan berukuran kecil atau mikrositik dan pucat atau hipokromik. Penurunan kapasitas angkut oksigen mengakibatkan hipoksia jaringan yang menimbulkan berbagai gejala klinis anemia. Selanjutnya terdapat manifestasi klinis. Yang pertama, gejala umum anemia, yaitu lemas dan mudah lelah, pucat, sesak napas saat beraktivitas, lalu yang terakhir ada palpitasi. Juga terdapat gejala spesifik defisiensi besi, yaitu ada kuku sendok, glositis, dan stomatitis angularis, lalu juga ada rambut rontok. Selanjutnya juga terdapat diagnosis, di mana pemeriksaan laboratoriumnya yaitu hemoglobin dan hematokritnya menurun, eritrosit mikrositik hipokromik atau MCV dan MCH-nya rendah, lalu ada kadar ferritin serum rendah, serum ion rendah, total iron binding capacity atau TIBC meningkat, baru juga terdapat saturasi transferin menurun. Lalu juga ada pemeriksaan tambahannya, yaitu seperti apusan darah tepi, pemeriksaan sumber perdarahan bila dicurigai, di mana juga terdapat diagnosis bandingnya seperti thalassemia, anemia penyakit kronis, dan anemia sideroblastik. Untuk tata laksananya, pertama terapi non-farmakologi seperti edukasi nutrisi, peningkatan asupan makanan kaya besi, penanganan sumber perdarahan. Juga terdapat terapi farmakologinya, di mana preparat besi oral atau ferrosus sulfat dan ferrosus fumarat. Lalu ada preparat besi parental bila intoleransi atau malabsorpsi. Terapi besi diberikan hingga kadar hemoglobin normal dan dilanjutkan 2-3 bulan untuk mengisi cadangan besi. Lalu juga terdapat pencegahannya, yaitu yang pertama diet seimbang kaya besi, yang kedua suplementasi besi pada kelompok beresiko, yang ketiga pencegahan dan deteksi dini perdarahan kronik. Lalu juga terdapat prognosisnya, di mana dengan diagnosis dan terapi yang tepat, prognosis anemia defisiensi besi umumnya baik. Respon terapi ditandai dengan peningkatan retikulosit dan kadar hemoglobin. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, di mana anemia defisiensi besi merupakan anemia mikrositik
hipokromik akibat kekurangan besi. Diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan laboratorium besi dan terapi utama adalah suplementasi besi serta penanganan penyebab yang mendasari. Selanjutnya saya akan melampirkan referensi yang saya dapatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.